bagaimana perjalanan timnas sepak bola Indonesia jatuh bangun sejak era Hindia Belanda hingga akhirnya lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hingga apakah pencapaian ini semata-mata faktor adanya pemain diaspora ataupun naturalisasi? Mari kita bahas. Pertama, saya ajak Anda membahas perjalanan panjang timnas sepak bola Indonesia berjuang masuk ke Piala Dunia. Pertama, tahun 1938, awal sejarah Hindia Belanda di Piala Dunia. Pada tahun 1938, Hindia Belanda yang kini dikenal sebagai Indonesia mencatatkan diri dalam sejarah sebagai negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia FIFA. Tim Hindia Belanda lolos ke Piala Dunia setelah lawannya dikualifikasi. Jepang mengundurkan diri akibat situasi perang di Asia Timur. Dengan demikian, mereka otomatis melaju ke putaran final di Perancis. Di babak 16 besar, Hindia Belanda berhadapan dengan Hungaria, salah satu tim kuat Eropa kala itu. Pertandingan berakhir dengan kekalahan telak 0-6 yang sekaligus menandai akhirnya perjalanan mereka. Karena pada masa itu format turnamen belum menggunakan sistem fase grup. Menariknya, skuad Hindia Belanda merupakan campuran. Beberapa nama terkenal diantaranya adalah Moheng sebagai kiper dan Ahmad Nawir, kapten tim. Meskipun tampil hanya sekali dan langsung tersingkir, FIFA tetap mengakui keikutsertaan Hindia Belanda sebagai bagian dari sejarah sepak bola Indonesia. Setelah kemerdekaan, catatan itu menjadi simbol bahwa sepak bola Indonesia sudah punya jejak di panggung dunia sejak masa kolonial. Kedua, tahun 1950 hingga 1990-an, masa panjang tanpa kiprah. Setelah Indonesia merdeka dan berdiri sebagai negara baru, harapan untuk kembali ke Piala Dunia sempat membuncah. Namun, selama hampir 5 dekade berikutnya, impian itu tak kunjung terwujud. Faktor utamanya bukan semata-mata soal kemampuan di lapangan, tetapi juga situasi politik, konflik internasional organisasi, dan minimnya fondasi sepak bola profesional. Pada tahun 1958, Indonesia sebenarnya sempat mengikuti babak kualifikasi Piala Dunia. Namun perjalanan itu berakhir bukan karena kalah di lapangan, melainkan karena keputusan politik. Indonesia menolak bertanding melawan Israel dalam pertandingan lanjutan kualifikasi. Sejalan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang menentang kolonialisme dan mendukung Palestina. Akibatnya keputusan itu Indonesia dinyatakan mundur dari kompetisi. Memasuki era 1960 hingga 1980-an, masalah internal PSSI makin rumit. Perebutan kekuasaan, campur tangan politik, hingga tidak stabilnya liga domestik. Di saat bersamaan, negara-negara Asia lain seperti Korea Selatan, Jepang, Iran, dan Arab Saudi mulai membangun sistem sepak bola modern dari akademisi usia muda hingga kompetisi profesional. Indonesia tertinggal jauh, baik dari segi pembinaan, infrastruktur, maupun manajemen. Akibatnya, sepanjang dekade 1950 hingga 1990-an, Indonesia tidak pernah sekalipun mendekati babak final Piala Dunia. Meskipun begitu, periode ini tetap menjadi masa penting dalam sejarah sepak bola nasional. Masa di mana cinta terhadap sepak bola tumbuh di tengah segala keterbatasan. Ketiga, tahun 2000-an era reformasi sepak bola. Memasuki era reformasi, Indonesia berusaha bangkit dari masa kelam sepak bola di masa sebelumnya. Meskipun belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia, semangat untuk bersaing di kualifikasi terus menyala. Pada setiap periode, Indonesia selalu mencoba menembus persaingan di zona Asia yang semakin ketat. Piala Dunia 2002, kualifikasi Asia. Indonesia tampil solid di fase awal, namun gagal melangkah lebih jauh setelah kalah bersaing dengan tim-tim kuat seperti China dan Arab Saudi. Piala Dunia 2010 dan 2014. Harapan baru sempat muncul dengan generasi pemain seperti Bambang Pamungkas, Firman Utina, dan Boaz Salosa. Namun Indonesia kembali harus puas tersingkir di babak pertama kualifikasi. Puncak keterpurukan terjadi menjelang Piala Dunia 2018. Pada tahun 2015, FIFA menjatuhkan sanksi berat kepada Indonesia karena dualisme kepengurusan PSSI dan intervensi. Sanksi yang diberikan FIFA untuk Indonesia secara garis besar tertuang dalam 3 poin. Kesatu, FIFA mencabut keanggotaan PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia. Kedua, FIFA melarang timnas maupun klub Indonesia mengikuti kompetisi internasional di bawah naungan FIFA dan AFC. Ketiga, setiap anggota dari official PSSI tidak bisa mengikuti program pengembangan,
kursus ataupun latihan dari FIFA dan AFC selama sanksi belum dicabut. Akibat dari sanksi itu, Indonesia tidak diizinkan mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2018, sebuah periode yang dianggap sebagai titik terendah dalam sejarah sepak bola nasional modern. Meskipun begitu, masa itu juga menandai lahirnya kesadaran baru bahwa pembenahan, manajemen, kompetisi, dan pembinaan usia muda harus menjadi pondasi utama jika Indonesia ingin bersaing di level dunia. Keempat, tahun 2022, bangkitnya tim Garuda. Setelah masa kelam dan sanksi FIFA berlalu, tahun-tahun menuju Piala Dunia 2022 menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia. Di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong, tim Garuda memulai kualifikasi dengan skuad muda, penuh semangat, generasi baru yang diharapkan membawa perubahan. Meskipun hasil di kualifikasi belum mengembirakan dengan catatan 1 kemenangan dan 7 kekalahan, cara bermain mereka memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Disiplin, intensitas tinggi, dan gaya modern berbasis pressing cepat serta penguasaan bola. Transformasi ini tak hanya terlihat dari lapangan tapi juga di luar. Pembenahan federasi, peningkatan fasilitas, dan lahirnya program pembinaan pemain muda di berbagai level. Puncaknya, Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023. Sebuah pencapaian penting yang menandai kebangkitan sepak bola nasional setelah bertahun-tahun terpuruk. Skuad muda seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Elkan Bagot menjadi simbol generasi baru yang berani dan bermental kompetitif. Era ini disebut banyak pengamat sebagai awal kebangkitan tim Garuda dan menjadi fondasi menuju mimpi yang lebih besar tampil di Piala Dunia dalam waktu dekat. Dan kelima, masuk tahun 2026. Menuju kualifikasi keempat, mimpi yang semakin nyata Piala Dunia 2026 menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya jumlah peserta diperluas menjadi 48 negara. Perubahan ini secara signifikan meningkatkan kuota bagi Federasi Sepak Bola Asia atau AFC. Menjadi 8 slot langsung ditambah 1 slot untuk babak playoff antara konfederasi. Bagi Indonesia, inilah kesempatan yang selama puluhan tahun hanya menjadi mimpi. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia menatakan kaki jalan panjang kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menorehkan sejumlah pencapaian bersejarah. Meskipun pada akhirnya gagal lolos secara langsung dari putaran ketiga. Putaran pertama sekitar Oktober 2023, Indonesia menghadapi Brunei Darussalam dan menang telak dengan agregat 12-0, kemenangan terbesar dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia Indonesia. Putaran kedua sekitar November 2023 hingga Juni 2024. Tergabung bersama Irak, Vietnam, dan Filipina, Indonesia tampil konsisten dan berhasil lolos sebagai runner-up grup. Putaran ketiga September 2024 hingga Juni 2025. Indonesia tidak lolos langsung ke Piala Dunia, tapi berhak melaju ke putaran keempat round 4. Kini Indonesia bersiap menghadapi raksasa-raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Arab Saudi, serta Australia. Tahap ini akan menjadi ujian terbesar, sekaligus pembuktian bahwa Garuda benar-benar telah bangkit. Jika mampu finish di peringkat 1 ataupun 2 grup, Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Lebih dari sekedar perjalanan olahraga, langkah ini melambangkan perjuangan panjang sepak bola Indonesia dari Hindia Belanda 1938, masa-masa kelam pasca kemerdekaan hingga kini menjadi menatap panggung dunia dengan harapan nyata. Bicara prestasi timnas Indonesia bisa berjuang hingga di posisi ini, apakah faktor pemain diaspora atau naturalisasi? Kira-kira sejak kapan timnas Indonesia memainkan atlet sepak bola naturalisasi ataupun diaspora? Maka di poin berikutnya saya ingin ajak Anda melihat sejarah sejak kapan timnas Indonesia memainkan atlet sepak bola naturalisasi dan diaspora.